Ya, komentarnya hanya bisa satu. Kami, sebenarnya, sama seperti kalian, mencatat serangkaian pernyataan yang saling bertentangan dari semua pihak, beberapa saling bertentangan satu sama lain. Kami tidak tahu keadaan sebenarnya soal itu. Iran telah membuktikan keterbukaannya untuk negosiasi perdamaian dalam praktik. Dan sebenarnya sampai menit terakhir, sampai dimulainya permusuhan, sampai saat serangan pertama terhadap Iran, Teheran tetap terbuka untuk melanjutkan negosiasi. Dan sebenarnya negosiasi tersebut berjalan cukup sukses. Itu yang kami dan semua orang tahu. Benar-benar semua orang. Aki, halo, di sini Peskov. Bisa dengar saya jelas? Ya, bisa. Saya bisa mendengar Anda jelas. Halo semua, kita mulai minggu kerja baru. Hari ini Senin, 23 Maret, Putin bekerja di Kremlin. Hari ini dia fokus pada pengembangan ekonomi negara. Hari ini dia akan mengadakan rapat rutin soal ekonomi. Partisipasi direncanakan. Pimpinan blok ekonomi pemerintah juga termasuk. Di antaranya Perdana Menteri Mishustin, Wakil Perdana Menteri pertama Manturov, Wakil Kepala Pemerintahan Novak, Menteri Pembangunan Ekonomi Reshetnikov, Menteri Keuangan Siluanov, begitu juga dari Bank Sentral Elvira Nabiulina, dan dari administrasi Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan untuk Urusan Ekonomi Oreskin. Satu lagi pertemuan rutin tentang pengembangan ekonomi negara. Pernyataan pembuka Presiden akan tersedia untuk pers. Setelah itu, pertemuan akan dilanjutkan secara tertutup. Presiden juga punya pertemuan lain hari ini yang tidak akan terbuka untuk publik. Apa pertanyaan kalian? Selamat sore, boleh bertanya? Ya, silakan. Terima kasih banyak. September lalu, Putin mengundang Kim Jong-un ke Rusia, dan hari ini mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Kim. Tolong informasikan apakah undangan masih berlaku dan sudah ada tanggal kunjungannya? Ya, terkait dengan saudara Kim Jong-un, memang ada undangan terbuka agar beliau berkenan mengunjungi Rusia. Dan begitu hal itu, tanggal kunjungan akan dikoordinasikan lewat saluran diplomatik dan lainnya agar kunjungan terlaksana. Rusia tentu akan selalu senang menerima pemimpin Republik Rakyat Demokratik Korea. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda. Kami menghargai dukungan Anda. Masih ada pertanyaan? Bolehkah saya bertanya kepada Tasi? Ya. Silakan. Silakan. Bisakah Anda berikan komentar mengenai situasi terkini di sekitar PLTN Boucher setelah ancaman dari Trump? Dan khususnya, apakah pihak Amerika telah melakukan kontak dengan pihak Rusia? Untuk memperjelas keraguan apapun terkait Boucher juga masuk daftar target potensial. Dengar, Boucher. Itu fasilitas nuklir di bawah kendali PBB dan IEA. Rusia terus berdialog dengan IEA. Direktur Rosatom, Likachov, sudah sering membuat banyak pernyataan. Dia telah membuat pernyataan publik yang mengkhawatirkan terkait serangan yang terjadi. Dan tentu saja, ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi keamanan. Jika tren ini terus berlanjut, tentu saja sinyal-sinyal yang sesuai juga dikirimkan ke pihak Amerika. Kami menilai serangan fasilitas nuklir sangat berisiko. Sangat berisiko dan berbahaya. Mungkin dengan konsekuensi yang tak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, pihak Rusia yang mengambil posisi sangat bertanggung jawab dalam masalah ini telah berulang kali menyampaikan keprihatinannya.
Terima kasih. Ini benar-benar luar biasa dan sangat mengesankan. Tolong tambahkan lagi. Selamat sore, di sini Reuters. Silakan. Ayo, Reuters, terima kasih banyak. Untuk melanjutkan dan memperdalam pertanyaan dari rekan saya, apa prinsipnya? Bagaimana Kremlin melihat ultimatum Trump untuk menyerang dan menghancurkan fasilitas energi Iran jika Iran tidak membuka Selat Hormuz? Kami percaya bahwa situasinya sebenarnya seharusnya kemarin sudah beralih ke jalur penyelesaian politik diplomatik murni. Itu satu-satunya hal yang dapat secara efektif berkontribusi pada meredakan situasi yang saat ini katastrofal dan tegang di wilayah tersebut. Sangat benar, pasti. Terima kasih. Pertanyaan kedua, jika diizinkan, soal Iran lagi, majalah politik melaporkan bahwa Rusia diduga mengusulkan kepada Zekhavara untuk berhenti berbagi informasi intelijen dengan Iran, jika Zekhavara sebagai gantinya berhenti berbagi informasi intelijen dengan Ukraina. Apakah Anda sudah melihat berita ini? Benarkah Rusia berbagi intelijen dengan Iran, dan bagaimana komentar Anda? Terima kasih, kami tentu saja sudah melihat berita ini. Itu termasuk dalam kategori berita palsu, atau lebih tepatnya berita bohong. Silakan lanjutkan. Boleh saya bertanya langsung dari televisi? Silakan lanjutkan, terima kasih. Bisakah Anda mengomentari insiden di mana Angkatan Laut Prancis menahan kapal tanker Dana pada hari Jumat lalu? Terima kasih. Saya enggan berkomentar soal itu. Infelizmente. Kementerian, terima kasih, Marga Besar.